ayat ini ingin mengatakan bahwa dampak dari sihir itu selain berdampak kepada kekufuran, juga bisa berdampak kepada fisik yang terbebani. Ini ciri-cirinya. Jadi kalau Anda ke dokter misalnya berobat, kan nggak teridentifikasi, nggak ada nih penyakitnya, biasa aja kok, ibu sehat, pas sehat nggak ada masalah, tapi kok kayaknya nggak enak gitu kan, berat, mau ibadah susah. Cirinya itu salah satunya ke ibadah malas, capek gitu kan, dunia lancar dikerjakan, atau pada ciri tertentu aja, begitu kesini nggak enak, kesini keluar nggak lagi. Ya, ini nyaman, ini kok enggak gitu. Ini kadang-kadang spesifik. Yang lebih jahat lagi nanti semua hal sulit dikerjakan, sudah nggak bisa bangun, kayak berat dan sebagainya. Tapi ini cari tuh di MRI macam-macam nggak ketemu. Tapi ada gitu terasa dan sebagainya. Nah ini salah satunya, ada kemungkinan juga ini bisa terjadi. Sehingga, maka kalau Anda mengalami ini, sudah bahasa Qurannya sederhana. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan cari obat dari manusia lagi, nggak akan ketemu. Silahkan cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Sehari lagi Anda coba menyesal, ngapain saya cari selama ini? Nggak, kembali kepada yang menguasai segalanya, yang punya cahaya, yang bisa menembus segala kegelapan, termasuk sihir, orang dengki, dan sebagainya. Sama ibu berhadapan dengan orang iri hati, itu seperti sihir, seperti penyihir. Kalau sama orang iri, ibu jangan dibalas. Semakin dibalas, semakin iri dia. Betul. Kita lewat depan dia, ya Masya Allah, mungkin keburu-buru, nggak sempat nyapa, sudah marah tuh. Nulis status, nggak nyangka ya, nyangka dia tuh. Jika Anda bilang nggak nyangka, Anda sedang nyangka gitu kan. Anda balas lagi, ramai itu, terus gak akan pernah selesai. Orang seperti itu, kalau sudah berhadapan dengan yang demikian, sama kayak tukang sihir, gak usah dibalas, ibu langsung kembali kepada Allah. Maka bagaimana caranya mendekat langsung kepada Allah? Solusinya, ya, secara singkat saya tutup karena juga saya sudah lewat dari yang tadi disampaikan. Secara singkat, tingkatkan ibadah kepada Allah. Ya, ibadah aja, termasuk langkah pencegahan Bu ya, Bapak, langkah pencegahan, biasakan berzikir, tingkatkan zikir kepada Allah. Ya, apa itu zikir? Bukan hanya kalimat-kalimat yang baik, bukan. Zikir itu banyak, segala aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Semua aktivitas, di Quran semua aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, sholat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ini diperintahkan pada Nabi Musa. Sedangkan musuh Nabi Musa kan tukang sihir. Ingat, musuh Nabi Musa tukang sihir. Ya, banyak surat di Quran yang menunjukkan interaksi Nabi Musa dengan tukang sihir. Ini Quran surah 7 ayat 117 sampai 172, Quran surah Yunus, Quran surah Thaha, ada semua. Dan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan sholat untuk zikir kepada saya, supaya lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ibu ingin mencegah diri dari yang seperti ini, ayo tingkatkan sholat. Tambah sholat fardu dengan sholat sunnahnya. Tingkatkan. Bangun malam, mendekat kepada Allah. Kemudian baca Quran, bagian dari zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Posisi paling kanan di pertengahan. Menghafal Quran, bagian dari zikir. Bahkan disebutkan 4 kali di Quran, surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kalau penghafal Qurannya dia benar, dekat dengan Allah, itu dijaga oleh Allah. Kemudian pasca sholat, kalimat-kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ya, jika Anda sudah selesai mengerjakan sholat, tingkatkan zikir kepada Allah. Maaf saya agak cepat karena saya mengejar waktu limit tadi sudah lewat. Quran surah 4 ayat 103. Ya. Dan di antara zikirnya ternyata itu ayat-ayat yang langsung bisa mencegah kita dari sihir, Bu. Ya, langsung. Urutannya hadis Muslim nomor hadis 591, 593, 597. Kemudian pindah ke Ibnu Majah. Sebelum ini bacakan Abu Daud nomor hadis 1523. Yang ini astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim nomor hadis 591. Yang ini ibu bacanya sudah hafal, saya cuma tunjukkan referensinya. Ini la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Yang ini hadis Muslim nomor hadis 597, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu bacakan ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Setelah itu bacakan 3 surah terakhir. Qul a'udzu birabbin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1523. Dan 3 surah ini disebut dengan muawwadzatis tsalath. 3 surah yang digunakan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk. Ya, muawwadzatis tsalath. Kalau nggak sempat 3 surah, bacakan 2 surah terakhir. Disebut muawwadzatain. Di Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau mau bagus, mulai dari Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu kemudian Ibnu Majah nomor hadis 925, berdoalah kepada Allah, minta supaya dijaga. Ya, doa yang paling singkat, minta yang umum-umum. Ya.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu yang paling singkat dibacakan oleh Nabi setelah salat di Ibnu Majah nomor hadis 925. Tapi kalau Anda mau teruskan khusus spesifik permintaan, mintakan kepada Allah dari hal-hal yang ini, yang buruk-buruk. Anda bisa bacakan ayat-ayat ini yang saya tuliskan. Ini ayat khusus tentang sihir. Ya, jadi kalau ada orang-orang terindikasi ini, Anda bisa bacakan ini. Kalau sihirnya sudah demikian kuat, nggak mempan diatasi, maka solusi terbaiknya umroh aja. Umroh aja, datang ke Mekah, ke Madinah. Ya. Karena sihir nggak bisa menembus dua kota ini, maka simpul-simpulnya akan terlepas dengan sendirinya. Ini saran saya. Ya, saya mohon maaf nggak bisa uraikan panjang karena waktu kita sudah habis. Jadi saya cuma percepat. Lakukan amalan-amalan zikir supaya lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah seperti ini, Qurannya langsung yang menyampaikan. Allah yang mengatakan. Kalau Allah sudah berfirman, nggak mungkin keliru. Innahu la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu nggak akan pernah berhasil, akan selalu gagal dari manapun dia datang. Mau menggunakan setan, menggunakan jin, menggunakan benda, nggak akan pernah menembus orang-orang ini. Ya, orang-orang ini. Jadi dekati Allah dengan zikir, tingkatkan zikir dengan segala jenisnya, bacakan juga ayat-ayatnya, dekati kemudian dengan ibadah. Kalau kemudian karena terlambat sudah kena sulit dilakukan, udah ajak aja ini umrah atau lakukan haji. Ya, misal mulai dari Mekah, dari Madinah, nanti simpulnya lepas pelan-pelan tuh. Simpulnya lepas karena sihir itu nggak akan bisa masuk ke wilayah-wilayah ini dalam keadaan-keadaan yang baik dengan iman yang benar. Ya, dan itu sudah banyak kisah. Ada orang yang luar biasa, jinnya juga besar, luar biasa, susah diatasinya itu. Susah diatasinya. Jadi begitu kemudian sulit, udahlah umrah aja. Begitu berangkat nyampe ke Madinah lepas. Hilang. Dari Makkah pulang ke Indonesia sudah bersih lagi. Baik. Tapi kalau itu kemudian selesai pun mesti dijaga. Jangan melakukan kebiasaan yang jauh dari Allah lagi. Jauhi yang tidak baik, jauhi yang disenangi setan. Setan itu keadaan rumah yang kotor, makanan yang haram, minuman yang haram, perbuatan yang haram. Setan senang. Yang begitu gampang kok. Jin gak kena sihir pun sudah mudah sama setan, ditiup dikit sudah keluar. Ya, maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan karena kita sudah masuk ke waktu zuhur, supaya ini hak masjid bisa digunakan untuk menunaikan sholat. Ya, jika ada yang benar itu petunjuk dari Allah dan Rasul yang kita amalkan. Tapi kalau ada yang keliru itu mutlak kesalahan saya. Mohon saya diingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan saya katakan dengan jelas, jika menemukan kekurangan, kesalahan apapun itu, baik dalam yang sederhana, saya penyebutan ayat atau misalnya hadis atau yang tidak tepat, tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik yang bisa membimbing kita untuk lebih dekat dengan Allah dan Rasul insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.